Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudara, segenap sidang jemaat, umat Tuhan, jemaat ramah, bahkan kita semua umat Tuhan yang boleh stay bersama dengan kami sekalian, Gereja Toraja Jemaat Ramah, Klasis Makassar Tengah. Kita berjumpa dalam program Renungan Harian edisi Rabu 19 Mei 2021. Kita akan membaca dan mendengarkan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengar, membaca dan merenungkan firman-Nya, kita memohon pertolongan, kita berdoa. Ialah kekasih Bapa di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau, syukur kepadamu, hari karunia Tuhan tetap Engkau anugerahkan kepada kami. Tuhan tetap memampukan, menguatkan kami sekalian dalam pengharapan. Dalam segenap keberadaan hidup kami tetap dikuatkan untuk menjalani hidup ini. Terus berpengharapan hanya kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan segenap keberadaan hidup kami, segenap rencana-rencana dan agenda-agenda kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Pelayanan kami, persekutuan kami, pergumulan kami, ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya. Saat ini pun kami merindukan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menolong, menyertai, dan melayakkan kami semuanya. Berfirmanlah, ampuni kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bacaan firman Tuhan yang akan kita dengarkan menjadi renungan kita hari ini dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tinggal sesaat saja, dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula, dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja, dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula, dan kamu akan mendapat melihat aku. Dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain? Apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja, dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula, dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah kita sekalian yang boleh mendengarkan, masih diberi waktu untuk merenungkan firman-Nya. Tuhan menolong kita, menguatkan kita memahami, dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Mari kita renungkan firman dengan tema berakit-rakit ke hulu,
berenang-renang ke tepian. Matoto unorongi pari undina manasa lah parando. Dalam bahasa asing, suffer at first and happy in the end. Bapak Ibu saudara-saudara, seorang ibu yang akan bersalin tentu akan mengalami kesakitan yang luar biasa. Namun penderitaan dan kesakitan itu berubah menjadi tawa dan sukacita saat anak telah lahir. Tangisan anak itu menjadi sukacita yang luar biasa bagi keluarga, secara khusus bagi sang ibu. Sukacita itu mengalahkan rasa sakit yang dialami saat akan bersalin. Hal itu seperti senada dengan ungkapan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kesedihan dan kegalauan juga sedang dialami oleh murid-murid Yesus yang telah mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus tidak akan lama lagi bersama-sama dengan mereka. Kesedihan itu karena mereka merasa masih sangat-sangat membutuhkan sosoknya sebagai pemimpin dan teladan bagi mereka. Nah, dalam kegelisahan hati mereka, Tuhan Yesus menegaskan bahwa keadaan itu harus mereka alami. Tuhan Yesus harus diserahkan dan menderita karena dosa manusia. Namun ia akan bangkit memberikan pengharapan. Ia akan naik pula ke sorga, namun tidak akan meninggalkan mereka. Melainkan Roh Kudus akan dicurahkan untuk memimpin dan menolong mereka. Duka cita dan kesedihan itu akan berubah menjadi sukacita. Seperti seorang ibu yang telah melahirkan anak akan sangat-sangat bersuka cita. Seringkali kita mengalami pergumulan karena duka cita Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena persoalan dalam kehidupan keluarga, persoalan dalam pekerjaan, persoalan sakit penyakit, hidup serba berkekurangan, dan masih banyak yang lainnya. Tetapi kita yakin bahwa dengan ketaatan kita berpengharapan kepada Tuhan, maka Dia tidak pernah meninggalkan kita, melainkan terus bersama dengan kita. Oleh karena itu, tetaplah percaya kepada Tuhan, maka Dia pun akan merubah duka cita menjadi sukacita. Amin. Firman Tuhan. Roh Kudus memberkati. Puji syukur kepada Bapa di sorga atas perkenannya sehingga firman-Nya boleh diperdengarkan kepada kita sekalian. Mari kita bersyukur, mari kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kekasih di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersuka cita riang gembira menyambut rahmat kasih karunia Tuhan hari ini. Tuhan tetap menganugerahkan kehidupan kepada kami. Meskipun di antara kami ada yang sedang terbaring lemah karena sakit penyakit, ada yang sedang dihampiri oleh duka cita karena kehilangan orang-orang terkasih. Ada yang bergumul karena persoalan ekonomi, kehidupan rumah tangga, dan lain-lain. Membuat hidup kami sempoyongan, membuat hidup kami dalam tekanan. Tetapi apapun yang terjadi ya Tuhan, Firman menegaskan kepada kami bahwa Engkau tidak meninggalkan kami sendirian. Tuhan ada menguatkan kami, sanggup memberikan kami pertolongan, mengubah duka cita menjadi sukacita, mengubah penderitaan menjadi sebuah
kegembiraan bagi kami, mengubah yang tidak baik menjadi baik. Terima kasih Bapa di sorga. Ajar kami untuk teguh berjuang di dalam iman, menghadapi segala macam persoalan, tantangan, dan cobaan. Jadikan kami sebagai pemenang dalam perjuangan iman kami. Terima kasih firman-Mu. Biarlah menjadi kekuatan bagi kami, berkati. Terima kasih atas sukacita dan syukur kepada anggota jemaat-Mu yang bersyukur karena berulang tahun, bersyukur karena ulang tahun pernikahan, bersyukur karena keberhasilan, bersyukur karena kesembuhan dari penyakit, ulang tahun pernikahan, dan lain sebagainya. Biarlah sukacita kami tetap berdasar di dalam Tuhan. Dan kami pun tak lupa berdoa buat semua umat-Mu yang bergumul karena kehidupan ekonomi, buka jalan, berikan sukacita dan kebahagiaan bagi mereka. Yang bergumul karena persoalan rumah tangga, segala sesuatu, segala masalah pasti ada jalan keluar. Bergumul karena sakit penyakit seperti yang dialami oleh adik kekasih kami, anak kekasih Andri Salim, anak kekasih putri Bapak Oktavianto Tando, Bapak Nathan Sambo, anak kekasih Revaldo dan Rifan, ibu kekasih Ludia Rangan, ibu kekasih Barudin Dendang, ibu kekasih Nyonya CH Dengen, Nyonya Agustina Patongloan, Nyonya Matius Ruru, Nyonya Eva Palalangan, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Peter Tena, Nyonya Yohana Bura, Bapak Yakobus Pagiling, Juan Krishna sampai Bua, anak kekasih Angel, Bapak Antonius Somalinggi, Ibu Novianti Sapetau, Bapak Sugeng Prihatno, Nyonya Damari Siri, Bapak Daniel Satu, Bapak TR Andi Lolo, Oma Keti, Nyonya JS Banne, Ibu Martina Timiselah, Nyonya Margareta Kobong, Nyonya Margareta Sarah, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Stefanus Pakurung, Bapak Yusuf Rante, Bapak F. Andi Padang, Bapak Y. Salulinggi, Bapak Yusuf Rante, Oni Aislak Burlawal, juga anak kekasih atau saudara kekasih Naftali Minna Agra, dan mungkin masih banyak yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, dan jikalau boleh Tuhan kami meminta, Tuhan sembuhkanlah mereka. Anak-anak kami dalam pertumbuhan kiranya tetap bertumbuh dengan baik secara fisik dan jasmani, bahkan secara iman. Mampukan kami sebagai orang tua menyatakan tanggung jawab kami kepada mereka, agar mereka bertumbuh dengan baik. Selebihnya Tuhan yang berperkara. Anak-anak kami dalam pendidikan dan perjuangan untuk masa depan mereka, dalam perjuangan mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan buat mereka. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik.
pemerintah bangsa dan negara kami. Berkatilah, mampukan mereka untuk mengemban tugas yang berat ini demi kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami juga berdoa semua buat keluarga kami dimanapun Tuhan sertai. Situasi kami di dalam masa pandemi COVID-19, jaga dan lindungi kami. Tuhan, kami memohon Tuhan yang memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini, agar kehidupan normal kembali. Tuhan, Engkau jugalah yang menyertai semua yang berduka cita. Ada begitu sangat banyak keluarga Bapak Teguh Agustino karena kehilangan ibunda terkasih. Keluarga almarhumah Nyonya M. Patabang Tangguh. Keluarga Bapak Daniel Sampai Payung karena kehilangan adik kekasih Nyonya Hermin Sampai Payung, Kalak-Lembang. Keluarga Bapak Yakob Tapi karena kehilangan ibu terkasih. Dan keluarga Salusu Nyonya T. Yeti Kupadang yang kehilangan ponakan terkasih. Dan mungkin masih banyak lagi. Tuhan, hiburkan, kuatkan iman pengharapan mereka. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Lindungi kami sekalian. Dipuji, dimuliakan nama-Mu kekal selama-lamanya. Ampuni kami, sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Amin.